Nama saya Iqbal Agam Kusuma. Saya selaku lead dari Forum Belajar Indonesia. Dan di malam hari ini, saya akan menemani Bapak Tri untuk berbagi wawasan, insight seputar ilmu bisnis ya di sini. Sampai akhir sesi. Nah, Bapak Ibu semua, di sesi kali ini ada yang perlu diingat. Informasinya, yang pertama, kita akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Dan ada 2 sesi, pertama sesi pemateri, dan yang kedua sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh melakukan on atau off camera sesuai dengan kondisi ya. Ataupun yang paling penting untuk diingat adalah untuk mematikan mikrofon. Namun jika ada hal yang urgent ingin ditanyakan atau disampaikan boleh dinyalakan saja. Baik, kurang lebih seperti itu. Saya ingin sapa-sapa dulu di sini. Di sini sudah tampil ya, ada Ibu Retno. Ini Bu Retno. Halo Bu Retno. Iya, suara saya terdengar jelas, Bu. Sangat jelas. Sangat jelas ya. Baik, Ibu, karena di sini juga ada dari bos ya, Retno Bambang. Wow, ini eh, Iqbal baru pertama kali tatap muka ya sama Ibu ya. Boleh dong, Bu, perkenalkan nama ya, sama domisili di mana, Bu? Silahkan, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dari Karanganyar, nama saya Retno. Hmm, Gitu ya, Mas Ismail. iya. Oh iya, domisili di mana, Ibu? Di Karanganyar, Jawa Tengah. Wow, Jawa Tengah ya. Alhamdulillah ternyata kita nambah saudara dari Jawa Tengah ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah bergabung ya di webinar malam hari ini ya. Baik, Oke, sama-sama. Ibu boleh dong tunjuk satu orang di layar yang ingin dilanjutkan untuk estafet perkenalannya Bu. Siapa saja siapa? Ini ya, Mbak Lita Dewi. Mbak Rita Dewi. Oh iya, ini yang terhormat juga ya untuk Ibu Rita Dewi karena beliau adalah salah satu pembicara juga dahulu di Forum Belajar Indonesia. Beliau sangat ini ya apa punya wawasan yang luas ya tentang digital ya. Ibu Rita, apa kabar Ibu? Halo. Oh ya, maaf Iya. nih habis sholat Isya jadi tidak bisa Oh di iya. open. Ya, Baru dengar lagi Ibu Waalaikumsalam nih suaranya ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya, Mas Tri? Bagus. Baik-baik Ibu. Gimana Alhamdulillah. Ibu Ya, sebaliknya? gimana nih? Saya baru join. Nggak- Iya, Ibu baru muncul lagi ya. Kangen padahal Putus, udah lama nih. Baru ketemu lagi. ya, putus-putus suaranya ya. Kok di saya ya? Oh, iya Bu, agak putus-putus sedikit. Hmm, ya, Iya. udah mulai belum sini? Ya, Belum ya? belum. Kita baru perkenalan dulu Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu Rita ya sudah muncul kembali di layar kaca di webinar. Terus boleh dong untuk ini ya, ada Ya, di sini sama-sama. ada Kak Emi ya di sini. Boleh Kak Emi? Halo, Emi Theodora. Atau di sini ada Pak Ono nih ya. Oke, selamat malam Pak Ono. Halo. Iya, sepertinya masih ini ya, belum kondusif ya. Oke, baik, Patri, kurang lebih seperti itu. Dan ada beberapa orang yang sudah melakukan perkenalan Mas di Tri, apakah malam dari hari saya ini. aja atau gimana ya? Kok suaranya putus-putus ya? Oh iya, Ibu, gimana? Suaranya putus-putus ya? Dari Iqbal ke Ibu? Iya, di sini. Oh, iya iya, Di baik. kita lancar sih, nggak apa-apa. Di kita nggak apa-apa, aman. Oh, lancar. Oh, Oh, mungkin ya di- saya Lancar, aja lancar. kali ini. lancar ya. Baik baik. Oh iya, ada Pak Henry juga nih. Selamat malam, Pak Henry, Pak. Selamat malam. Oh iya, ketemu lagi ya, Pak ya, selepas kemarin ya, Pak ya. Iya, baru kemarin ya. Iya, udah pulang ke Bandung, Pak? Udah. Senang ya ini di lingkaran pembisnis semua nih ya malam hari ini.
vibes-nya sangat wow gitu ya. Baik, boleh dong untuk Pak Henry, ini ada beberapa teman yang mungkin ingin berkenalan juga dengan Bapak. Silakan Pak untuk memperkenalkan diri untuk nama, domisili, dan aktivitas atau profesi ya Pak. Silakan Pak. Oh iya, perkenalkan nama saya Henry. Saya domisili sekarang di Bandung ya. Saya aslinya Semarang, Hmm. tapi saya domisili di Bandung udah 5 tahun di Ranca Ekek tepatnya. Untuk aktivitas saya sekarang, saat ini saya salah satu marketing manager di perusahaan India ya, PMA. Hmm. Terus saya juga punya usaha juga, bisnis di apa namanya sebagai trading. Dan saya juga seorang dosen di Al-Maksum. Wow. Baik, terima kasih Bapak ya. Semoga Oke, siap, sehat-sehat nih siap. untuk Pak Hendri. Terima kasih untuk perkenalannya. Siap, siap. Baik, untuk teman-teman yang Bapak Ibu semua yang belum sempat memperkenalkan diri, siapa tahu di kesempatan selanjutnya kita bisa bersinggungan ya, Bapak Ibu semua. Baik, saya ingin memperkenalkan di malam hari ini sudah tampil di layar kaca kita nih ada Bapak Trianto ya. Bapak Trianto ini adalah salah satu seorang pembisnis sukses ya, yang sudah berkecimpung di dunia bisnis cukup lama. Dan beliau juga seorang yang sudah mempunyai lisensi sebagai trainer dari BNSP RI ya, dan sudah memiliki lisensi dari salah satu provider ternama di Indonesia yaitu Ipo Santosa sebagai seorang trainer juga, dan beliau juga seorang pembisnis di beberapa usaha ya. Baik, untuk malam hari ini temanya sangat spesial, topiknya yaitu bagaimana cara memulai bisnis yang anti bangkrut. Nah, ini bagi para Bapak Ibu semua yang entah itu mau memulai atau sudah melanjutkan, Pak Tri di malam hari ini akan men-share bagaimana mindset seorang pembisnis yang tepat dan bagaimana menjalankan bisnis dengan teknis yang efektif dan beberapa hal lain yang mungkin akan menjadi pembahasan di malam hari ini. Baik, saya akan langsung saja sambut Pak Trianto. Selamat malam, Bapak. Selamat selamat malam Mas Iqbal. Ya, Selamat malam selamat Bapak Ibu malam. sekalian. Oke. Langsung mulai atau gimana Mas Iqbal? Ya, boleh silahkan Bapak. Boleh Oke. mulai saja. Barusan Iqbal sudah ini ya memperkenalkan. Baik, terima Ya, kasih. Yang pertama Mas Iqbal, terima kasih para senior, terima kasih Bapak Ibu yang malam hari ini sudah join di edisi ke-14 di Forum Belajar Indonesia. Tentu di sini kesannya yang belajar adalah pesertanya. Kalau saya pribadi yang belajar adalah pematerinya gitu. Jadi saya adalah mempunyai sebuah kesempatan besar buat saya untuk belajar di sini. Belajar menyampaikan tentu kritik, saran untuk membangun nanti setelah acara tentu saya pribadi sangat saya harapkan. Karena tentu saya beberapa kali dari mulai semenjak tadi disampaikan Mas Iqbal setelah ngambil lisensi BNSP, kemudian saya mengikuti forum belajar ini dan saya menemukan Masya Allah, para senior-senior yang sudah memiliki pengalaman yang menurut saya perlu rasanya pengen saya itu jumpa secara offline. Tentu beda rasa ketika kita ketemu di Zoom dan beda rasa ketika kita ketemu di offline. Semoga Allah mudahkan saya bisa silaturahim kepada Bapak Ibu para senior yang ada di forum belajar Indonesia ini untuk saya menimba ilmu lebih banyak lagi. Dan malam hari ini saya mendapatkan kesempatan dari Mas Iqbal sebagai volunteernya, sebagai yang mengatur tentang jadwal penyampaian untuk sharing, berbagi ilmu tentang apa yang selama ini saya lakukan, yang selama ini saya memang secara praktek itu memang menjadi praktek hari-hari saya. Nah, mungkin izin nanti saya share screen Mas Iqbal ini mungkin langsung saja saya mulai untuk sedikit memperkenalkan diri. Saya akan coba share tentang profil saya. Berarti ini untuk seterusnya langsung ke saya Mas Iqbal ya. Ya, tepat Pak. Silahkan. Oke. Kendali ada di Bapak ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, mungkin ini sebagai perkenalan pribadi saya.
Trianto Atmoyono, biasa disebut Mr. Logika, adalah seorang pengusaha sukses, mentor bisnis, sekaligus seorang trainer. Sebagai seorang pengusaha, Mr. Logika merupakan founder Boss Community. Mitranya telah tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai seorang mentor bisnis, telah mengantarkan mitra-mitranya untuk menuju kesuksesan dalam berbisnis dan mapan finansial. Trainingnya telah menginspirasi dan merubah perspektif pesertanya terhadap kehidupan. Setiap kejadian selalu masuk logika. Bila ada kejadian yang tidak masuk logika, berarti ilmunya yang belum sampai. Inilah Mr. Logika. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu sedikit profil dari saya. Dan lagi-lagi ini malam hari ini adalah edisi tentang mindset. Sehingga kalau dalam saya pribadi, bumi dan seisinya itu memang diciptakan Allah adalah untuk manusia. Artinya, setiap kejadian itu selalu masuk logika. Kalau sebuah kejadian apapun itu kok tidak masuk logika kita, berarti ilmu kita yang belum sampai. Karena Anda bersama saya, bersama Mr. Logika. Baik, saya lanjutkan. Tentu tadi disebutkan dalam profil saya adalah founder dari komunitas BOS. Yang perlu saya sampaikan, BOS ini bukan seperti orang yang bilang, waduh ngebosi banget nih, ngebos banget, kira-kira bukan. Tapi ini sebenarnya supaya nanti kita punya pemahaman yang sama, BOS ini adalah sebuah pondasi bisnis. Ibarat kata sebuah gedung, pondasinya adalah BOS, berani, optimis, sabar, dan syukur. Yang kami yakini dari berani, optimis, sabar, dan syukur itu apabila kita bisa lakukan itu dengan maksimal, insya Allah kita menjadi pebisnis yang tangguh, kita menjadi pebisnis yang secara mentality itu memang real seorang pebisnis. Dan kebetulan saya di dunia bisnis, kalau di komunitas bosnya saya sudah sekitar 7 tahun belakangan, tapi kalau di dunia bisnis kurang lebih sekitar, saya benar-benar pure tidak pernah ngantor lagi itu sekitar dari tahun 2001 atau 2003. Setelah itu malang melintang di dunia berbisnisnya, dari jungkir bapangnya itu istilah kata kita up and down-nya itu sudah pernah mengalami lah, dari namanya orang bilang katanya rugi sampai yang ya alhamdulillah Allah berikan rezeki lewat bisnis, sudah ketemu, sudah pernah merasakan itu. Nah, malam hari ini saya akan sedikit berbagi tentang apa yang saya alami. Artinya bahwa bisa jadi ini secara langsung dengan Bapak Ibu agak berbeda, tetapi saya rasa ini bisa menjadi sebuah trigger atau inspirasi, barangkali menjadi inspirasi untuk kita semua. Mungkin kita akan pengen menambah penghasilan, atau mungkin kita pengen membangun bisnis, atau setidaknya kita punya sebuah mindset di dalam kehidupan ini, sehingga kita di dalam menjalani kehidupan ini tetap hatinya itu senang apapun yang terjadi. Senang, karena hati senang, hati lapang, rezeki datang. Itu prinsipnya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya langsung masuk kepada materi. Baik. Ada hal yang penting malam hari ini, dalam 45 menit atau 1 jam ke depan kita akan ketemu dalam beberapa agenda yang pengen saya bahas tentang tantangan yang ada. Karena apapun itu, ketika kita tidak menjadi solusi atas sesuatu, yakinlah apa yang kita lakukan tidak akan berlangsung lama, tidak akan bertahan lama. Karena mereka yang banyak dibutuhkan adalah mereka yang memberikan solusi. Sebagaimana kalau kita tarik dalam sisi Islam itu memang sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak manfaatnya. Kalau banyak manfaatnya artinya mereka yang memberikan solusi. Sehingga nanti kita akan sedikit ngomong tentang tantangan yang ada saat ini. Kemudian nanti kita juga akan menuju poin kedua, sebuah kepastian. Artinya itu enggak kita memang harus begitu kalau hidup kita pengen ibarat kata senang, pengen hidup kita menjadi seorang pribadi yang tangguh. Tentu nanti kita juga akan sedikit bicara tentang teknis tentang memulai bisnis atau pemilihan bisnis.
Tentu ini tidak sama persis, tapi setidaknya gambaran nanti akan menjadikan satu gambaran Bapak Ibu semua apabila pengen pengembangan bisnis atau memulai bisnis atau insight-insight baru tentang bagaimana memulai sebuah bisnis. Itu. Karena ada banyak faktor di luar sana yang kadang-kadang memulai bisnis dengan berbagai macam keterbatasannya. Nah, yang keempat, nanti kita akan masuk kepada mengembangkan bisnis yang kadang-kadang hal-hal yang rumit, hal-hal yang complicated itu sebenarnya hanya berawal dari hal-hal yang sangat sederhana. Contoh, anggaplah kita permainan main bola yang sekarang menjadi bisnis dunia yang nilainya bahkan triliun. Hanya ada 3 poin yang diperlukan untuk main bola. Bisa menghentikan bola, bisa berlari, bisa nendang. Hanya 3 poin ini, sederhana sekali. Tapi karena dikuasai, karena memiliki skill yang begitu dikombinasi dengan sebuah strategi, sehingga permainan bola itu menjadi begitu menariknya. Bahkan ini menjadi bisnis dunia. Gitu. Padahal itu berasal dari sesuatu yang sangat sederhana. Bisa menghentikan bola, bisa berlari, dan bisa nendang bola. Nah, contoh nendang bola. Nendang bola itu ada yang lurus, ada yang melengkung, sampai ada istilah tendangan pisang. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, di sana nanti kita akan ketemu bahwasannya, oh sebenarnya kehidupan itu sebenarnya sederhana, tergantung kita yang menjalaninya. Baik, kami lanjutkan. Nah, kami berharap ketemuan kita pada malam hari ini, kita akan punya satu tujuan, mempunyai mindset yang baik. Mindset yang baik itu begini, ada sebuah kata namanya responsibility. Kita di dalam kehidupan ini, ada yang namanya sesuatu yang enak yang menimpa pada kita. Ada sesuatu yang enggak enak bisa jadi menimpa pada kita. Enak dan enggak enak itu sebenarnya kita yang melabeli. Kita yang melabeli. Oh ini enggak enak, oh ini enak. Itu kita yang melabeli. Karena apa? Pada dasarnya dari 99 Asmaul Husna sebagai sifat-sifat Allah, enggak ada satupun yang Allah tunjukkan Allah pengen menciderai hambanya. Bahkan setiap cobaan yang menimpa kepada kita, Allah sudah pastikan fa inna ma'al usri yusron. Dan setiap kesulitan itu sudah ada pasti kemudahan. Artinya apa? Sebenarnya enggak enak itu kita yang melabelin. Tapi kalau kita bisa membaca di balik sesuatu yang tersurat, insya Allah kita akan menghadapi kehidupan ini jauh lebih enak, jauh lebih nyaman. Karena apa? Kehidupan sebenarnya soal responsibility, kemampuan merespon. Bukan soal apa yang mengenai pada kita, tapi bagaimana soal kita merespon dalam kehidupan ini. Berikutnya, nanti diharapkan kita mendapatkan secercah inspirasi untuk mendapatkan solusi finansial. Finansial atau keuangan tentu bukan yang utama, tetapi dengan finansial yang baik, banyak masalah yang terurai. Contoh, kita di dalam pendekatan kita terhadap Allah dan Rasul. Kita pengen umroh. Memang mau nggak mau, memang kita harus ada nilai rupiah untuk bisa bayar biaya umroh. Ini hanya sekedar contoh kecil. Memahami dasar-dasar bisnis. Gini, seperti kita dalam sebuah perhitung-hitungan. Dasar banget, 1 tambah 1 itu 2. Tapi sekalipun kita seorang profesor tidak boleh lupa bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Sederhana tapi itu sangat mendasar. Nggak boleh, harus paham. Nah, nanti kita juga akan sedikit ngomong sharing tentang merintis bisnis, mengembangkan bisnis, dan yang terpenting adalah soal terhindar dari bangkrut. Nah, terhindar dari bangkrut ini, oke, stop. Ada poin penting yang pengen saya sampaikan, terhindar dari bangkrut. Kadang-kadang kita memulainya dengan sebuah pertanyaan yang seringkali pada umumnya, kalau saya pribadi memang menentang pertanyaan. Pertanyaannya bisa diubah menjadi sesuatu yang lebih memberdayakan. Misalkan nih, kita akan memulai sebuah bisnis. Pertanyaan yang muncul, bagaimana bisnis ini berhasil? Sama-sama pertanyaannya, tapi itu membuat fokus pikiran kita itu sangat berbeda maknanya. Nanti kita akan bicara bagaimana pikiran kita merubah mindset kita, merubah nasib kita. Begitu. Jadi ini kurang lebihnya nanti kita akan bahas tentang
hal-hal seperti ini. Nah, kita mulai dari sebuah tantangan yang kita belakangan kita temui di lapangan. Salah satunya tentang hutang. Hutang ini menjadi gini. Cara guyonannya, hutang itu tidak wajib. Hutangnya tidak wajib. Tapi mengembalikannya menjadi wajib. Sementara saat ini, ketika kita melakukan hutang, melakukan pinjaman itu sangat-sangat mudah. Bahkan banyak sekali secara data itu banyak yang terjerat dengan pinjaman online. Pinjaman online mudah, sehingga bahkan naudzubillah min dzalik, semoga tidak terkena pada kita semua. Teman saya itu bahkan gara-gara pinjaman online, mohon maaf loh ya, pinjaman online karena mudahnya mendapatkan pinjaman online itu sampai menggadaikan, bahkan kemarin ditawarkan kepada saya jual rumahnya untuk ngelusanasi pinjaman online. Jadi ini hutang atau pinjol itu bukan sesuatu yang menurut saya itu memberikan solusi, tapi ini bahkan menjerat kita. Nah, kalau kita sebagai pengusaha, menurut saya salah satunya kalau memang tidak terpaksa jangan dimulai dengan yang namanya hutang. Ingat, kita menjadi pengusaha adalah untuk menyelesaikan menjadi solusi, bukan nambah masalah. Gitu. Nah, yang terjadi saat ini banyaknya hutang, banyaknya pinjol yang terjadi, mudahnya melakukan pinjaman, ketakutan dalam melakukan tindakan baru. Ini saya maklumi, kita maklumi karena di Indonesia secara data kurang lebih 3 atau 4% itu yang statusnya sebagai pengusaha. Jadi secara keumuman memang memulai usaha itu belum menjadi sebuah budaya di Indonesia. Nah, kebetulan malam hari ini saya ada kesempatan ini, saya mengkampanyekan yang masih ngantor, yang masih bekerja, yang masih mempunyai kesempatan, yuk kita buka usaha. Nanti kita akan coba buka secara mindset, apakah mungkin kita ngantor dan melakukan usaha? Apakah mungkin kita sebagai ibu rumah tangga juga melakukan usaha? Itu. Kemudian juga mungkin adanya ketidaktahuan dalam memulai usaha dan perlunya penghasilan tambahan. Ini beberapa poin yang menjadi fokus kita. Kenapa kok saya termasuk orang yang sangat konsisten, sangat concern untuk namanya sosialisasi atau memberikan informasi tentang bisnis, tentang mudahnya memulai bisnis khususnya. Karena banyak yang kita berpikir memulai bisnis itu begitu menakutkan. Karena apa? Pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana kalau rugi tadi. Salah satunya munculnya di sana. Kalau pertanyaannya itu bagaimana berhasil, maka yang kita pikirkan cara agar kita berhasil. Nah, kalau kita menanyakannya dari sisi rugi, maka yang akan muncul ada pertanyaan bagaimana agar tidak rugi. Sehingga kata rugi, ingat, secara Islam, pikiran kita adalah nasib kita. Allah bersama prasangka kita. Kalau di dalam prasangka kita muncul kata rugi, yang terulang-ulang adalah kata itu. Sehingga itu menjadi kenyataan. Padahal yang kita ingin sesuatu itu terjadi, itulah yang harus sering kita ucap, yang harus sering kita pikirkan, yang harus sering kita afirmasi. Kita pengen apa? Berhasil. Jadi kata rugi sebaiknya dihilangin, dihapus dari kosakata kita semua. Nah, ini kita, karena ini penting banget bagi kita sebagai pengusaha. Nah, oke. Saya pengen masuk pada sebuah kepastian. Kepastian itu pasti. Jadi kita nggak usah pikirkan, kita nggak usah apa-apain. Itu memang Allah sudah teruskan, itu sebuah kepastian. Yang pertama, bahwa rezeki itu luas dan pasti. Rezeki itu luas dan pasti itu di dalam hal ini, kalau yang pertama rezeki itu pasti adanya. Allah menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki. Jadi di surat Ar-Rum ayat 40 itu sebagai dasar. Dan insya Allah pembahasan-pembahasan ini juga saya akan banyak membahas, agak sedikit kita tarik dari sisi Islam. Saya rasa di setiap agama kita insya Allah berkehendak kita baik, cuman saya dari sisi Islam. Jadi rezeki itu pasti. Artinya apa? Kita tidak perlu mengkhawatirkan rezeki kita nggak ada. Pasti adanya. Pasti adanya. Yang kedua, rezeki itu luas, tak terbatas. Dialah yang menjadikan untuk kamu bumi yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah dari segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Artinya, dimanapun kita berada, di kota, di pedesaan, di daerah, dimanapun sebenarnya tidak ada batasan bahwa menjadi alasan bahwa rezekinya itu terbatas. Nggak ada. Semuanya terbuka luas. Nah, yang keren lagi,
Yang keren lagi, pada poin ketiga yang kita harus benar-benar tanamkan dalam pikiran kita, memang Allah itu mengikuti apa yang kita mau. Rezeki luas itu kepastian, rezeki sebuah kepastian, pasti adanya, luas adanya. Nah, yang poin berikutnya yang menurut saya keren banget, memang Allah itu mengikuti apa maunya kita. Di sini yang pengen saya sampaikan bahwa rezeki yang Allah sudah pastikan luas banyak itu, kemudian Allah bahasa sederhananya, kamu mau seberapa? Allah iyakan. Karena di dalam kalau kita ngomong, kalau dalam membuka ayat Al-Quran di dalam Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Kalau kita pahami, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali dia mengubah keadaannya sendiri. Artinya Allah akan mengikuti dari apa yang kita lakukan. Disinilah kita mempunyai satu kewajiban untuk mengikuti sunatullahnya apa? Usaha. Melakukan ikhtiar, bergerak, moving, gitu. Karena salah satu ciri hidup dan bertumbuh itu karena kita bergerak. Karena apapun yang bergerak itu pasti lebih baik. Contoh, udara bergerak itu lebih sehat. Air bergerak, ngalir, ditimba, itu juga lebih sehat. Darah bergerak itu juga lebih sehat. Karena kalau darahnya berhenti, insya Allah kita dead. Hilanglah kira-kira begitu. Jadi memang sesuatu yang bergerak itu memang itu lebih sehat, itu lebih baik. Nah, sehingga di sini kita tidak akan pernah ngomong tentang hasil. Karena hasil memang bukan ranah kita. Hasil itu ada ranah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya masuk kepada ranah di mana kita itu secara sunatullahnya kita ikhtiar. Itu. Kemudian apa ikhtiar yang kita lakukan? Kita tarik lagi kepada dalil yang lain. Di Al-Baqarah di 283-an, hampir ayat-ayat akhir. Alhamdulillahnya, Allah tidak mempersyaratkan kepada kita harus pinter. Allah tidak mempersyaratkan kita harus pendidikan tinggi. Artinya kesempatannya itu sama. Allah memberikan modal kepada kita sama. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sama. Gitu. Artinya, kalaupun kita mempunyai pendidikan tinggi, alhamdulillah. Kalaupun kita pendidikan nggak tinggi, bukan berarti kita kemudian menjadi rendah diri bahwa nggak mungkin rezekiku ada. Karena kalau di dalam kita tarik dalam Al-Baqarah 283 atau 282 itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan aku Allah tidak memaksakan diri kepada seseorang kecuali sakpol kemampuannya. Sakpol kemampuan artinya tergantung kemampuan kita di mana. Sehingga kalau soal rezeki loh ya, karena ini berbeda. Kalau pendidikan tinggi itu soal wawasan, soal pengetahuan. Tapi kalau soal rezeki, bahkan ada mereka yang SD aja TT, SDTT, aslinya sekolah dasar, tidak tamat, itu rezekinya juga bagus. Rezeki dalam tanda kutip, finansial, keuangan. Karena sebenarnya kesehatan juga rezeki, anak soleh rezeki, keluarga sakinah mawaddah rezeki, tapi malam hari ini saya pengen menegaskan yang dimaksud rezeki finansial, itu bahkan mereka yang SDTT juga rezekinya bagus. Jadi soal pendidikan itu memang hubungannya pengetahuan, luasnya wawasan, tapi soal rezeki itu bahkan mereka yang tidak sekolah pun banyak yang rezekinya itu juga baik. Itu. Nah, ini yang pengen saya sampaikan bahwa mindset kita ini memang enggak boleh kita merasa aduh karena aku enggak pendidikan, aduh karena aku orang daerah, aduh karena aku enggak ada semuanya. Itu hanya di pikiran kita. Allah bersama pikiran kita. Jadi dipastikan kita yang ada dalam pikiran, ada dalam hati, itu memang benar-benar sesuatu yang positif agar yang datang adalah positif. Kita tidak tahu rezeki ada di mana, tapi rezeki ada caranya kita nariknya, yaitu memastikan kita menjadi magnet-magnet rezeki. Gitu. Baik. Nah, berikutnya. Nah, ini hal yang penting yang pengen sebelum kita masuk ke dalam teknis usaha, teknis bisnis, ini memang harus ditanam di dalam diri kita. Dalam hati kita, dalam pikiran kita. Nasib itu berasal dari karakter. Artinya apa? Memang kita harus hati-hati dengan karakter kita. Memang harus hati-hati. Karena ingatlah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuh. Bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu adalah kolbun, hati.
hati dalam hal ini saya pengen menyampaikan bahwa apapun yang terjadi secara kenyataan itu semuanya tergantung dari hati kita. Gitu. Nah, ini yang pengen saya sampaikan bahwa apapun yang terjadi nanti itu tergantung dari rasa yang muncul pada kita. Jadi, kalau boleh malam hari ini saya berpendapat menyampaikan sebenarnya kehidupan ini bukan soal kenyataan, tapi soal rasa. Gitu. Contoh begini, mungkin mereka yang anggaplah bapak-bapak kita yang penarik becak atau pedagang lontong atau apapun itu, secara kasat mata kita lihat seakan-akan kekurangan. Tapi begitu kita lihat mereka bisa tidur pulas di bawah pohon di atas becaknya menunggu rezeki. Artinya apa? Artinya itu tenang. Kehidupannya nyaman, tenang. Tapi banyak juga saudara-saudara kita, senior-senior kita, teman-teman kita yang rumahnya gede, magrong-magrong, mobilnya banyak, tapi betapa kehidupannya tidak tenang. Ada juga, tapi rumahnya gede, mobilnya banyak, hidupnya tenang juga banyak, gitu. Artinya kembali lagi ini bukan soal apa yang kita miliki, tapi sebenarnya soal apa yang kita rasakan. Itu. Nah, kalau kita mau ngomong tentang supaya ini tadi kembali lagi kepada supaya kita hati-hati dengan karakter kita. Karena rasa dalam hati muncullah pemikiran. Menjadi pemikiran. Pemikiran itu akan terwujud lagi kepada tindakan. Tindakan yang berulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan muncullah refleks, itu namanya karakter. Karakter itu menjadi nasib. Sebenarnya artinya apa? Nasib kita bisa diubah. Nasib bisa diubah. Dari apa? Dari perubahan karakter. Karakter merubah kebiasaan, kebiasaan merubah tindakan, tindakan merubah pikiran kita, paling dalam memang merubah hati kita. Artinya, kalau di dalam hati kita bening, di dalam hati kita tulus, di dalam hati kita itu benar-benar memang mencari sebuah kebaikan, yang datang adalah kebaikan. Ini yang pengen saya sampaikan tentang sebuah mindset. Sehingga kalau kita karena gini, secara dalil enggak mungkin ketika kita berbuat baik yang datang enggak baik. Itu enggak mungkin. Kecuali yang kita anggap tidak baik itu membuat kita lebih baik lagi. Gitu. Sehingga kembali lagi pada pemahaman awal bahwa ini soal responsibility. Jadi kita misalkan anggaplah kita saat ini sedang dicoba, namanya kita finansialnya kurang oke, misal. Ini kan dicoba. Nah, itu kan ujian. Analoginya ujian, satu, apa yang mesti kita lakukan ketika kita sedang ada ujian? Kita belajar kepada anak-anak kita sedang ada ujian. Biasanya di dalam spanduknya itu ada tulisan, harap diam, sedang ada ujian. Jadi sebenarnya ketika kita kena ujian, entah kan pertama kita kena ujian, entah kita sedang dicoba kurang sehat, entah finansial kurang baik, apa yang kita perlukan? Diam dulu. Jangan reaktif. Gitu. Supaya kita bisa evaluasi diri. Karena enggak mungkin sesuatu yang mengenai pada kita itu akibat orang lain. Enggak, itu pasti akibat atas ulah kita sendiri. Contoh, kita dalam bisnis. Kita ditipu seseorang. Betul, kita ditipu seseorang. Tapi seseorang itu bisa nipu kita karena Allah mengizinkan. Dan itu ujian untuk kita. Anggaplah kita menyalahkan seseorang karena nipu kita. Tapi yang lebih tepat lagi, kita mesti koreksi diri. Apa yang sudah saya lakukan sampai Allah mendatangkan seseorang untuk nipu kita, bahasanya gitu. Sehingga kita tidak akan gini, ketika kita menyalahkan orang lain, itu cara paling singkat untuk menutup kekurangan diri, tapi itu cara yang paling salah untuk menyelesaikan diri, karena kita nggak akan pernah evaluasi. Yang paling tepat, bagaimana kita mengevaluasi apapun kena pada kita. Jadi yang pertama, reaksi ketika kita dapat cobaan adalah diam. Diam sejenak, kita cek. Yang kedua, yang kita harus juga clear, nggak ada cobaan itu lama. Cobaan itu pasti sebentar. Namun juga ujian. Kita belajar 1 semester 6 bulan. Ujiannya 1 minggu. Berarti sebenarnya ujiannya nggak banyak. Ujiannya sebentar, hanya 1 minggu. Gitu. Jadi maksudnya gini, ketika kita sedang diuji, jangan merasa kita orang paling menderita sedunia. Kita mesti anggap, oh memang Allah pengen nguji aku lulus apa enggak. Ingat, kalau enggak lulus pasti ada remedial, pengulangan. Makanya ketika kita sedang mensikapi, contoh, kita finansial kita kurang baik.
Ya Allah, aku kurang apa sih? Ya Allah, aku sudah usaha A, usaha B, usaha C. Kenapa masih begini? Artinya itu nggak lulus. Kenapa? Kita tidak menerima secara tawakal, secara pasrah bahwa kita manusia memang penuh keterbatasan. Kita terima itu sebagai ujian dari Allah, kita koreksi kembali diri kita, kenapa kok itu mengenai pada kita. Jadi yang pertama, diam. Yang kedua, dipastikan ujian itu pasti nggak lama. Yang ketiga, pasti ujian itu sudah beserta jawabannya. Kita sekolah, ujian, itu pasti apa yang diujikan itu sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi jawabannya nggak perlu kita cari kemana-mana. Karena ujian yang kena pada kita, jawabannya ada pada diri kita. Orang lain punya ujiannya sendiri, punya jawabannya sendiri. Andaikan kita dapat ujian, kemudian kita kepada ustadz, kemudian kita kepada mereka yang lebih berpengalaman, itu mereka memberikan insight pada kita. Pemutus keputusannya, tindakan adalah tetap kita sendiri. Dan itu pasti kita sudah pernah alami. Gitu. Jadi ujian itu sebenarnya ujian itu pasti ada. Selain itu memang Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusron, dan ketika turun kesulitan sudah pasti kemudahan-kemudahan beserta kemudahan-kemudahannya. Itu. Nah, kemudian ujian itu kenapa sih kita mendapatkan ujian? Karena kita mau naik kelas. Kan gitu. Kalau kita nggak akan naik kelas kalau kita nggak melalui ujian itu. Jadi memang ujian itu harus ditempuh. Kita kelas 1 ke kelas 2 ujian. Nah, kalau saat ini kita sedang mendapatkan ujian, entah kesehatan kita kurang baik, entah finansial kurang baik, ini artinya indikator Allah pengen ngangkat kita pada level kelas berikutnya. Jadi senang aja. Jadi ketika kita dapat ujian, itu tetap tersenyum, tetap gembira. Karena pasti Allah berkehendak baik pada kita. Ngeluh kita di sosial media, ngeluh kita di story, nggak ada gunanya. Hanya diketawain orang, atau hanya, ya paling banter diketawain orang. Orang nggak peduli kok tentang hidup kita. Hidup kita ada di diri kita. Jadi kalau sama-sama ngeluhnya, bawa ke dalam sujud kita, sujud itu berbisik ke bumi, tapi didengar oleh langit. Gitu. Baik, saya lanjutkan. Ini soal ujian, karena ujian ini sering harus kita itu familiar dengan ujian, karena kehidupan kita memang selalu naik tingkat, selalu ada ujian, dan ujian inilah yang sebenarnya kita memang harus familiar, supaya ketika kita dapat ujian itu yo, alhamdulillah muncul yang pertama, Allah pengen meningkatkan derajat aku, Allah pengen menguatkan keberadaan aku di dunia. Baik, untuk berikutnya, artinya di sini saya sampaikan rasa kita mempengaruhi kehidupan kita. Kalau rasa kita menjadi ruwet, nasib kita pasti jadi ruwet. Dan ini bagi seorang marketing, pemasaran, ini sangat-sangat penting. Bahkan kalau saya kepada mitra-mitra itu sampaikan, kalau rasamu sedang tidak enak, jangan chat orang. Ini pada rasa kita. Sedang galau, sedang ini udah mending urusin diri dulu rasanya, sampai kita itu longgar, sampai asik. Tentu ada caranya bagaimana kita merubah emotion, effect, motion, tindakan mempengaruhi rasa, rasa mempengaruhi tindakan, itu ada caranya. Tapi memang walaupun kita hanya sekedar chat untuk melakukan penawaran, chat untuk memberikan informasi, tapi kalau rasa kita sedang tidak enak, tahan dulu sampai rasa kita menjadi enak. Karena vibrasinya jangankan kok kita ketemuan, chat aja vibrasi bahwa kita sedang tidak enak hati itu dirasakan oleh konsumen. Itu. Sehingga ketika kita chat orang dalam kondisi tidak oke, hampir boleh dipastikan 90% enggak closing. Gitu. Ini hal yang penting banget. Ini yang pengen saya masukkan ke dalam mindset kita sama-sama. Menjadi pengusaha itu mudah, murah, dan sederhana. Enggak ada yang sulit. Seperti yang disampaikan, kalau kita merasa sulit, berarti memang ilmu kita saja yang belum sampai. Berarti perlu nambah belajar. Perlu lagi nanti ngambil sertifikasi di BNSP, mungkin gitu. Karena di sana kita akan mempunyai sebuah lingkaran baru lagi. Nambah ilmu lagi, open minded lagi, kita kosongkan gelas, dapat ilmu lagi, dan Masya Allah, termasuk malam hari ini, saya termasuk salah satu orang yang banyak mendapatkan insight dari Forum Belajar Indonesia ini. Karena saya ya beberapa kali mengikuti, dan insya Allah saya berharap bisa mengikuti. Andai kan begini Bapak Ibu, andai kan kita di dalam forum ini, kita bisa menampung otak kita, menurut saya cukup terbatas. Jadi kalau misalnya kita bisa menampung 10 atau 20%, itu saja sudah bagus. Tapi kan itu terus berlanjut. Nah, berikutnya
Yang harus ada dalam pikiran kita sebagai seorang pengusaha itu memang menjadi pengusaha itu mudah, murah, dan sederhana. Mudah, karena sebenarnya mudah itu karena gini loh. Kalau di kami, salah satu yang membuat mudah karena ada mentornya. Kalau kita mempelajari sebuah bisnis itu sendiri tanpa ada mentor, tentu bisa, tapi itu membuat jalanannya itu lebih panjang. Mungkin berhasil, tapi berlikunya lebih panjang. Kita harus mengalami up and down-nya. Tapi kalau ada mentor yang kita sebenarnya bisa ikuti, maka akan jauh lebih mudah. Contoh begini, kalau ada mentor artinya seorang yang berhasil atau seorang yang belum berhasil, masing-masing itu ada bekasnya. Ada langkahnya. Nah, yang berhasil inilah sebenarnya polanya itu pasti ada. Itulah yang benar kita ikutin. Jadi kita tinggal ngikutin saja. Sehingga mudah. Sekalipun kita bisnis di dunia pertambangan, bisnis di dunia trading, bisnis di... Asal kita tahu ilmunya pasti mudah. Kenapa enggak mudah? Karena ilmunya belum sampai. Tapi kalau ilmunya ada, apapun bisnisnya. Tapi kalau ilmunya belum sampai, Bapak Ibu, jangan gitu. Kita bikin Indomie itu loh. Indomie sudah ada, tapi kalau ilmunya belum ada, mungkin kita juga nggak bisa. Padahal itu sederhana. Atau mungkin kita ngerebus air aja gosong, kira-kira begitu karena ilmunya belum ada. Gitu. Makanya kembali lagi soal bisnis ini pengusaha itu mudah asal tahu ilmunya. Yang kedua murah. Tentu kalau kita punya uang miliaran atau mungkin ratusan juta untuk memulai itu boleh. Bisa. Dan itu sangat mendukung. Tapi andai kan tidak ke sana, andai kan mulai dengan apa yang ada, kalau menurut saya pada aliran yang memang kita mulai dengan sekemampuan kita. Jadi bahkan untuk pengusaha baru, saya tidak menyarankan untuk ngambil yang namanya loan atau hutang. Tidak. Gitu. Karena saya sudah mendampingi baik itu sekedar ibu rumah tangga atau mereka karyawan atau yang memulainya dengan hanya ratusan ribu atau bahkan 1 juta 2 juta. Alhamdulillah termasuk tadi salah satu ada Bu Ratna itu memang salah satu contoh bahwa bisnis itu harus dengan sesuatu yang nilai sederhana. Sederhana gini. Si Andri juga nanya. Sampaikan bisnis itu sederhana karena sebenarnya kita hanya perlu modal, hanya perlu mengetahui modal, mengetahui jual, mengetahui biaya, dapatlah profit. Karena nanti ujungnya di sana. Enggak harus juga kita mengetahui semuanya. Enggak. Karena ketika kita memulai, cari yang mudah. Ketika kita mulai, cari yang mudah. Ketika mengembangkan, barulah cari yang penting. Ini salah satu clue-nya. Ketika kita memulai bisnis, cari yang mudah. Kalau mengembangkannya, maka kita cari yang penting. Yang penting dalam bisnis. Nah, tentu kita menjadi pengusaha itu ada konsekuensinya. Kalau kita seorang dosen, konsekuensinya kita memang ngajar. Kalau kita dokter, konsekuensinya kita harus ngobatin. Kalau pengusaha, konsekuensinya apa? Memang kita harus ada konsekuensi. Apa itu bergerak? Medianya apa? Medianya itu nggak harus punya toko, nggak harus sewa. Bisa dengan dunia online. Nah, yang lebih penting lagi adalah konsistensi. Karena nanti kita akan ujung-ujungnya nanti akan ketemu bukan soal ilmu teknis, tapi sebuah konsistensi untuk menjalankan sebuah konsekuensi. Konsistensi untuk melakukan sebuah konsekuensi. Ingat, konsekuensinya pengusaha itu memang familiar dengan ketidakpastian, tapi konsekuensinya juga pengusaha itu membuka peluang untuk mendapatkan penghasilan yang tidak terbatas. Oke? Jadi menjadi pengusaha itu membuka kemungkinan untuk penghasilan tidak terbatas. Tapi ini ada 2 efek tadi, tapi saya pengen masuk pada efek yang positif. Bisa jadi artinya pengusaha kita itu ada kemungkinan ya bangkrut, ada. Tapi kembali lagi pertanyaan, kalau saya bukan menanyakan bagaimana nanti kalau bangkrut, tapi kalau saya lebih pengen menanyakan bagaimana agar berhasil. Fokusnya adalah fokus soal berhasil. Jadi yang di dalam pikiran kita yang ada harusnya menjadi pengusaha itu membuka kemungkinan penghasilan yang tidak terbatas. Gitu. Jadi memang benar-benar nggak terbatas. Gitu. Nggak terbatas ini ya bisa jutaan, puluhan juta, belasan juta, bahkan sampai ratusan juta. Itu. Nah, kenapa kok ini menjadi sebuah solusi, Bapak Ibu? Contoh gini.
kebutuhan kita di dalam kehidupan ini memang mau nggak mau memang meningkat. Nggak ada kebutuhan kita itu flat. Pendidikan di tahun 2020 atau 2019 dengan kebutuhan pendidikan anak saat ini dengan misalkan sama-sama di SD itu sudah berbeda. Saat ini tentu biaya sekolah naik. Umroh tahun 2018 mungkin kita bisa 20 juta, 21 juta umroh. Tapi kalau saat ini penawaran sekitar 30 juta, artinya ada kenaikan. Apalagi kita yang masih mungkin punya hutang atau mungkin kita belum mempunyai tempat tinggal yang layak, artinya ini butuh sebuah penghasilan yang memang tidak terbatas. Dan salah satu caranya, tidak satu-satunya, salah satunya ketika kita mencoba untuk merintis usaha. Gitu. Sehingga kalau kita memang dalam bisnis ini kita memang pengen maju di sana, memang kita harus betul-betul mempunyai satu mindset menjadi pengusaha itu membuka kemungkinan penghasilan yang tidak terbatas. Nanti di belakang kita akan simulasi hitung-hitungan sedikit bagaimana sebuah usaha itu bisa mendapatkan hasil yang eksponensial. Bukan linear, tapi benar-benar eksponensial, loncatan-loncatan gitu. Nah, ini saya pengen menyampaikan tentang sebuah struktur bisnis, Bapak Ibu. Struktur bisnis artinya struktur bisnis ini setidaknya kita harus punya mapping yang jelas ketika kita pengen membangun sebuah bisnis. Visinya apa? Kita mau kemana? Tentu nanti saya berikan contoh apa yang saya jalanin. Bapak Ibu, saya yakin mempunyai kemampuan lebih untuk meng-create sebuah usaha di mana sebuah visi itu harus jelas. Visi itu niat. Niat itu diletakkan di awal, namun itu mempengaruhi hasil akhir. Niat atau visi itu diletakkan di awal, namun itu mempengaruhi hasil akhir. Ibarat kata niatnya seperti apa, visinya seperti apa, itu yang akan mempengaruhi hasil akhir. Kalau niat kita hanya sekedar untuk uang jajan, niat kita hanya sekedar untuk uang tambahan, itulah yang akan kita dapat. Tapi kalau niat kita memang besar untuk kemanfaatan yang lebih besar, insya Allah itulah kita on the way ke sana. Soal belum itu hanya waktu, butuh waktu saja, butuh jam terbang saja. Kemudian pondasi bisnis setelah kita menentukan niat kita punya enggak sih kita pondasi penopang bisnis kita agar kita memang benar-benar kokoh. Bisnis itu enggak gampang runtuh, tapi benar-benar berdiri tangguh bisnis itu. Karena walau bagaimana bisnis itu kita akan ketemu hal-hal yang menyenangkan, akan ketemu hal-hal yang kurang menyenangkan. Tapi kalau kita mempunyai sebuah pondasi bisnis yang kuat, kita ketemu yang menyenangkan kita asik, ketemu yang belum menyenangkan kita juga tetap asik. Kalau misalkan kita contohkan dalam yang saat ini kami jalanin, visinya 3A. Lebih dekat dengan Allah dan Rasul, lebih dekat dengan anak dan keluarga, lebih banyak amal jariahnya. Ini contoh visi. Tentu Bapak Ibu nanti bisa meng-create tersendiri dari bisnis Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa? Kami berharap dengan kita menjalankan bisnis ini, kita mampu menjadi bisnis ini membuat kita lebih dekat pada Allah dan Rasul. Lebih banyak amal jariahnya sebagai bekal dunia akhirat, juga lebih dekat terhadap anak dan keluarga. Karena kita pontang-panting ibarat kata jungkir balikan, kita kerja, kita usaha untuk siapa? Untuk keluarga yang utama. Bahkan sesuap nasi yang kita berikan kepada keluarga itu dihitung sedekah. Luar biasanya. Sehingga kita di dalam usaha itu, di dalam bisnis itu semangatnya semangat 45. Karena sak nyandung nyamparnya, istilah Jawa itu, sak nyandung nyamparnya kita itu dihitung pahala, dihitung bukan lagi sisi dunia saja. Sehingga di sini kita akan ketemu namanya kita ngeluh itu hampir nyaris nggak ada. Kenapa? Memang itu konsekuensi logis yang kita akan temui ketika kita menjadi pengusaha. Itu. Fondasi bisnis. Kemudian apa yang mempengaruhi faktor pertumbuhan bisnis ini? Ketika bisnis baru sekian, kemudian naik lebih tinggi, faktornya apa saja? Ini juga harus dapat kita temukan. Kalau pondasinya, kalau kami memakai berani, optimis, sabar, dan syukur. Itu wajib menjadi karakter kita. Keberanian untuk memulai sesuatu yang baru, optimisme dalam sebuah pemikiran, sabar dalam proses, sabar itu tetap melakukan sesuai pakemnya, walaupun hasilnya belum maksimal. Itu sabar. Karena sebenarnya kita itu sebenarnya cuma ngadu dengan nasib tadi. Kalau kita ngeyel dengan nasib, pasti ketemu jalannya. Karena kelemahan kita, karena kita berhenti, itu aja. Nah, semuanya tadi ditutup dengan yang namanya syukur. Itu. Berani, optimis, sabar,
sabar dan ditutup dengan syukur. Kalau kita disyukur, Allah la syakatum la azidanakum. Dan ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Itu pondasinya. Kemudian faktornya apa? Faktor pertumbuhan ini adalah faktor sesuatu yang membuat kita bertumbuh. Satu, kalau di kami, satu memang ada ilmunya. Berarti ada sebuah kewajiban kita untuk nambah ilmu. Yang kedua, amal. Ilmu tanpa amal itu bohong. Karena bisnis ada dalam praktek. Sebuahnya ilmu apapun, kalau nggak praktek, hampir pasti saya jamin nggak akan bertumbuh bisnisnya. Tapi 1-2 ilmu saja langsung praktek, ini akan membuat kita bertumbuh. Gitu. Jadi ilmu, praktek, kemudian alat. Alat ini adalah alat bisnis. Nah, alat bisnis kalau saya kepada mitra-mitra itu suka-suka kalau memang itu alat, kalau memang harus utang deh. Karena gini Bapak Ibu, anggaplah kita punya skill yang bagus, seperti Valentino Rossi. Valentino Rossi pembalap lah ya, pemain bola apa pembalap? Pembalap lah ya gitu. Jangan sampai nanti wah Valentino Rossi pemain bola, bukan. Valentino Rossi itu pembalap. Kemudian Valentino Rossi dengan skill dunia, kemudian kita kasih nih dia alatnya apa? Vespa tahun 70. Apakah bisa menjadi juara dunia? Tidak, teman-teman. Tidak. Artinya alat dukung ini perlu. Alat dukung. Tergantung kita. Kebetulan saya termasuk yang istilahnya pebisnis mengandalkan dunia online. Jadi apa? Handphone harus bagus. Handphone harus bagus bukan kita untuk gaya-gayaan, bukan. Coba bayangin kita punya produk bagus gitu, kita foto dengan fotonya yang burem-burem gitu. Apa ada orang percaya sama kita? Enggak lah gitu. Karena apa yang kita sodorkan di dunia online itu ya foto yang cerah, manfaat yang benar. Salah satunya handphone bagus itu bukan lagi sebuah gaya, tapi memang sebuah kebutuhan. Itu ya. Yang berikutnya, yang keempat, faktor pertumbuhan bisnis selain alat itu memang ikut pembinaan, nambah ilmu gitu. Yang terakhir nurut dan manut. Kalau di kami karena berbasis komunitas memang ada mentor pendamping namanya, mentor pendamping. Jadi seseorang yang memulai bisnis bahkan ilmunya itu belum begitu mahir, tapi kemudian ditempeli dengan seorang mentor pendamping. Sehingga faktor pertumbuhan bisnis adalah ngikut, nurut dan manut. Istilah kami itu bukan ATM, amati tiru modifikasi, bukan. Bagi kami amati tiru plek. Nanti kalau setelah jago baru modifikasi. Tapi sebelum masuk ke sana udah amati tiru plek, udah nggak usah yang lain, ikutin aja mentornya. Itu faktor pertumbuhan bisnis. Kemudian nanti muncul ada pilar-pilar bisnis, praktek-praktek harian yang kita praktekkan sehingga bisnis itu bertumbuh. Baik, saya lanjut kepada slide berikutnya. Nah, tindakan bisnis seperti apa itu biasanya kalau kami disebut sebagai pilar-pilar bisnisnya. Nah, sebenarnya gini, ketika kita masuk dalam dunia bisnis, 4 poin ini, 4 divisi ini, itu selalu kita temui. 1 divisi produksi, 2 accounting, 3 SDM, 4 marketing. Namun, yang pengen saya sampaikan bahwa ketika kita baru memulai, baru menjadi faktor pemula, kemudian 4 divisi itu kita lakukan semua, itu insya Allah kita lebih banyak akan gagalnya. Kenapa? Pikiran kita terpecah di 4 divisi tadi. Sehingga kalau kami, di dalam komunitas kami, itu memang produksi nggak usah dipikirin. Kita ambil saja, bahasan gini, kita kerjasama dengan seseorang yang sudah punya produk, di mana produk itu minimal halal dan legal. Halal dibuktikan atas sertifikasi MUI, legal dibuktikan atas sertifikasi BPOM. Jadi unsur halal, unsur legal ini dapat. Nah, kemudian kita fokus di marketing saja. Jadi kami juga nggak pernah memproduksi apa-apa. Kami hanya bekerja sama dengan produsen, kemudian kami fokus pada marketing. Sehingga pikiran kita memang fokuskan bagaimana memasarkan marketing. Jadi lebih ke sana. Produksinya kita nggak pikirkan. Karena gini, produksi itu ada ilmu tersendiri. Bagaimana sebuah produksi mempunyai manfaat kualitas bagus, harga sangat kompetitif, ini ada ilmu tersendiri. Kalau kita sudah tahunan tentu paham, tapi kalau bagi kita pemula, ini menurut saya diabaikan dulu, kita fokus kepada marketing. Contoh, kita punya kantor, ada namanya staf kantor, ada namanya bagian di delivery, ada namanya bagian marketing. Semuanya itu di-cover oleh bagian marketing. Gajinya segala macam itu di-cover oleh bagian marketing. Nah,
Di kami itu kita hanya fokus di marketing. Di marketing. Jadi yang kita otak-atik bagaimana belajar kita menjual lewat Facebook, lewat Instagram, lewat marketplace, iklan, iklan berbayar, organik, TikTok, apalagi WA dan lain sebagainya. Itu yang kita otak-atik. Pelatihannya adalah itu. Pelatihan tentang penjualan. Soal produk sudah beres. Yang penting dia sudah punya sertifikasi halal MUI. Yang penting dia sudah punya sertifikasi BPOM. Halal, legal sudah didapatkan. Gitu. Sehingga yang kami maksudkan bahwa kita di dalam memulai bisnis ini tidak harus semua divisi ini kita lakukan. Kita fokus saja di salah satu. Kalau saya boleh sarankan di marketing. Ini accounting, pengelolaan itu menjadi salah satu pilar yang wajib kita pahami. Namun kalau uangnya belum ada, kita ngitungnya itu juga repot. Tenang aja, kalau marketingnya baik, uangnya ada, nanti accounting-nya akan jalan dengan baik. Gitu. Jadi ini adalah pilar, cuman kita fokus kepada marketingnya saja dahulu. Gitu. Jadi tidak harus semua pilar kita pergunakan. Nah, kalau kita secara garis besar pilar bisnis seperti itu, maka bagaimana kita untuk memulai sebuah bisnis? Kita dalam sebuah bisnis seperti tadi, kita tidak bisa memastikan sebuah bisnis itu apakah dia pasti berhasil atau tidak. Tapi sebagaimana ketika kita nyetir kendaraan, nyetir mobil, di depan kita itu ada indikator bensin, ada indikator temperatur, ada indikatornya. Kita tidak tahu mesin kita itu sebenarnya panas banget apa enggak. Kita hanya tahu dari indikator itu. Oh, dia temperaturnya terlalu panas. Oh, indikatornya normal. Atau bensin. Bensin kita sedikit banyak. Kita kan nggak mungkin ngelongok di tangkinya. Nggak mungkin. Tapi kita ada indikatornya. Sama, ketika kita memulai bisnis, kita memang harus punya indikator sebuah bisnis itu akan bertumbuh atau tidak. Indikator namanya. Salah indikator yang pengen saya sampaikan pada malam hari ini, tentu banyak indikator, tapi ini poin penting. Yang pertama, indikator itu soal modal. Modal itu kita ngangkat apa enggak? Kalau misalkan kita uangnya berlebih sampai ratusan juta, ya enggak apa-apa lah. Modal berarti sudah tidak ada masalah. Modal. Kemudian profit. Profitnya gede enggak sih? Berapa waktu saya butuhkan untuk bisa kembali ke modal? Minimal itu. Yang berikutnya, ada ilmunya enggak? Karena kita spend uang kita gede dalam sebuah bisnis, tapi kalau ilmu kita kurang, ilmu kita nggak nyampe, mohon maaf, itu uang akan hangus saja. Gitu. Jadi ada 3 tempat di mana kita harus mempunyai sebuah indikator dalam sebuah bisnis. Modalnya gede atau enggak? Gede atau enggak itu ukurannya kantong kita. Ukurannya kantong kita. Kalau memang uang kita di bawah 5 juta, ya kita carilah bisnis yang di bawah 5 juta modalnya. Ada banyak sekarang. Gitu. Kemudian profitnya. Profit itu, anggaplah misalkan gini, kalau buat saya pribadi terus terang, ketika sebuah bisnis itu kembali modal dalam kurun waktu 2 tahun sampai 3 tahun, buat kami itu sudah terlalu lama. Itu. Sehingga penting kita untuk ngecek kembali modalnya lama apa enggak. Yang paling penting lagi, ada yang ngajarin enggak? Karena kalau kita nggak ada yang ngajarin, kita ilmunya cari sendiri. Cari sendiri lebih lama dan potensi kerugiannya akan lebih gede. Tapi kalau ada yang ngajarin ini sama-sama diuntungkan. Contoh, saya ngambil produk kepada seseorang. Kemudian dia ngajarin saya jago jualan. Artinya, saya jago jualan, saya mendapatkan profit, ngambil lagi kepada dia juga diuntungkan. Produknya cepat terambil oleh saya, terjual. Jadi sebenarnya ini hubungan simbiosis mutualismenya dapat. Sama-sama diuntungkan, sehingga di sini kita untung sama-sama, bertumbuh sama-sama. Gitu. Sehingga kita nanti dalam 2 syirkah ini akan turun namanya kebarokahan saat kita sama-sama memegang amanah. Jadi indikator bisnis, modalnya kuat atau enggak, profitnya gede atau enggak, ada yang ngajarin atau enggak. Sehingga kalau di kami memang tagline-nya itu modalnya terjangkau, profit lumayan, diajari sampai menghasilkan. Itu sebagai tagline kami gitu. Nah, berikutnya. Setelah kita masuk ke sini, nah, ini memilih produk. Memilih produk, monggo. Tentu teman-teman, Bapak Ibu mempunyai sebuah pemahaman tersendiri, tapi ini pengen saya sampaikan agar kita memilih produk itu yang pertama full manfaat. Kenapa ini penting, Bapak Ibu? Ketika produk kita penuh manfaat, orang itu nggak akan pernah bisa menolak manfaat. Bahasanya itu. Kita makan di sebuah restoran, enak.
itu secara otomatis mulut kita itu akan ngomong ke orang, wah di sana tuh enak, wah di sana tuh pelayannya bagus. Artinya memang dipastikan produk kita memang full manfaat. Karena kalau produk kita memberikan manfaat pada orang lain, itu akan terjadi dia seperti bola biliar, dia akan ngomong dengan otomatis tanpa kita minta, tanpa kita suruh. Kemudian yang kedua, kecil dan ringan. Indonesia ini luas, dari Aceh sampai Papua, ini potensi pasar, Bapak Ibu. Kalau produk kita kecil dan ringan dikirim ke sana saya itu kita hemat ongkir. Ingat ongkir itu adalah silent killer. Gitu. Kenapa tadi yang pertama soal profit? Contoh, profit kita 50.000. Anggaplah kita kirim ke Papua, misalkan ongkirnya itu 40, kita masih bisa subsidi. Coba kalau kita profit kita 10.000. Kita mau kirim ke Papua, sementara Papua itu ongkirnya itu 50.000. Apa iya pembeli kita mau plus biaya ongkir? Itu. Kecil, ringan, artinya itu hemat ongkir. Ongkir adalah silent killer. Kemudian dibutuhkan semua kalangan. Dibutuhkan ya gede, ya kecil, ya perempuan, ya laki-laki. Artinya pangsa pasar kita itu luas, tidak terbatas. Kemudian yang 4, ada RO-nya cepat. Cepat terjadi repeat order. Gitu. Entah itu seminggu, 2 minggu, sebulan. Tapi kalau misalkan sebuah produk 1 tahun sekali ya, tentu untuk yang bermodal besar nggak ada masalah. Tapi bagi yang bermodal terbatas, itu menjadi kendala. Sehingga pilihan keempat adalah RO-nya cepat. Yang kelima adalah expirednya lama. Karena apa? Kita kirim ke Aceh, kita kirim ke Papua, itu kadang-kadang butuh waktu. Jangan sampai kita, karena waktu yang butuhnya panjang, itu membuat expirednya nyampe di sana, produk nggak bisa dipakai. Atau produk nggak bisa dipergunakan, atau produk nggak bisa dikonsumsi. Gitu. Sehingga 5 kriteria ini bisa menjadi alternatif, bisa menjadi acuan bagaimana kita milih sebuah produk. Gitu. Lagi-lagi ini bukan satu-satunya variabel untuk memilih produk, tapi setidaknya ini yang saya sampaikan pada Bapak Ibu untuk setidaknya jadi trigger. Sebenarnya memilih produknya seperti apa sih kira-kira begitu. Baik, kita masuk kalau tadi memulai bisnis, kita masuk pada kategori mengembangkan bisnis. Apa sih tips untuk mengembangkan bisnis? Yang jelas RIP, bukan rest in peace, bukan ya. RIP ini adalah relasi, identitas, dan promosi. Jadi ketika kita sudah memulai, bagaimana cara mengembangkannya? Membangun relasi. Memperkuat, melebarkan relasi. Hubungan antar satu dengan kita semua. Dibangun, kemudian diperluas. Kemudian yang kedua adalah identitas. Makanya disinilah kita perlu fokus. Kita ini sebagai pengusaha apa? Kalau bahasa saya, usaha kita harus sampai nyantol dengan nama kita. Contoh nih, kalau nama saya Tri. Tri siapa? Tri BP, misalkan kayak gitu. Tri siapa? Tri Bos. Jadi memang harus sampai nyantol kepada kita. Dan ini perlu jam terbang. Gitu. Dan di sini juga akan terjadi pembelian tanpa kita menyampaikan. Karena apa? Brandingnya kuat. Identitas kita yang kuat. Makanya relasi, identitas, dan promosi. Promosi itu memang ada sebuah biaya yang kita spend untuk yang namanya promosi. Kalau kita nggak promosikan, bagaimana orang mengenali produk kita? Bagaimana orang mengenal diri kita? Walaupun kita punya identitas yang kuat, tapi kalau kita nggak promosikan, orang nggak akan ngeh dengan kita. Nah, ini sebuah perhitungan simulasi sederhana bagaimana kita menduplikasi. Contoh begini, ketika kita seorang sendiri, kita melakukan penjualan, profitnya mungkin gede lah, 70.000 misalkan. Anggaplah dalam 1 bulan kita bisa menjual sekitar 50 porsi atau 50 buah atau 50 botol. Nah, 70 kali 50 artinya kita dapat profit 3.500.000. Coba bayangkan kalau kita kemudian menduplikasi itu kepada orang lain. Misalkan kita menduplikasi kepada 5 orang. Kita ajarin tuh 5 orang. Diajarin apa? Diajarin cara jualan. Kita mempunyai omset 50, berarti kita punya ilmu jualan 50 botol. Nah, tentu karena kita jual ke penjual, tentu profitnya nggak segede kalau kita jualan langsung sendiri. Inilah pentingnya kita jual ke penjual. Anggaplah per orang ini kita mempunyai profit per buahnya menjadi 20.000. Tadi kan kita kalau jualan sendiri 70.000. Kalau misalkan kita bisa ajarkan pada 5 orang saja, 5 orang, kemudian omset kita, anggaplah kita menurun omsetnya menjadi 20.000. 5 orang, kemudian profit per A-nya itu 20.000 kali 50 berarti 1 juta. Kalau kita punya 5 mitra, 5 partner, berarti kita 5 kali 1 berarti 5 juta, ditambah keuntungan sendiri 3,5 juta menjadi 8.500.000.
Ini secara hitung-hitungan. Dan inilah yang membedakan step pertama kita menjadi pedagang. Step pertama. Step kedua kita menjadi pengusaha. Pedagang itu fokus agar jago menjual. Pedagang. Tapi kalau pengusaha fokus agar mitra jago menjual. Ada fokus yang berbeda. Jadi kalau kita pedagang itu fokusnya produk terjual. Tapi kalau kita pengusaha fokus bagaimana mitra jago menjual. Ini pun juga akan sama-sama diuntungkan. Kita ngajarin pada mitra jago jualan, sehingga dia bisa jualan. Kita pun juga produk kita diambil, dibeli oleh penjual, oleh mitra kita ini. Ini kita ngomong 5. Sementara coba bayangkan, berapa lingkaran kita, berapa kenalan kita. Kontak WA kita mungkin ada ribuan. Teman kita di Instagram, teman kita di Facebook, teman kita di YouTube, teman kita di sosial media lainnya, itu semua adalah potensi pasar. Kalau kita hanya mendidik 5 orang sampai 10 orang, insya Allah dapat pakai banget. Dan bagi kami sudah pernah membuktikan, pernah namanya jualan produk itu 1 bulan 1000 botol dengan pola ini. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalkan kita punya keuntungan 20.000, kalau kita bisa jualan 1000 botol, lumayan juga 20 juta di tangan. Alhamdulillah. Gitu. Dan ini yang kami lakukan di dalam komunitas. Jadi fokusnya bagaimana kita menduplikasi. Tadinya kita pengecer, kemudian kita ambil paket lebih besar, kita menjadi distributor. Gitu. Ini adalah cara bagaimana kita mengembangkan bisnis. Karena kita bisa memulai bisnis, harus bisa mengembangkan bisnis. Sehingga tadi ini ketemu secara logis ilmunya bagaimana seorang pengusaha itu membuka peluang untuk penghasilan yang tidak terbatas. Padahal kita mendidik 5 orang, 10 orang itu nggak lama loh, nggak banyak loh. Gitu. Bahkan 5 orang, 10 orang ini dari semua teman-teman kita, insya Allah kita akan ketemu. Gitu. Yang berikutnya, masih tetap juga kita nggak bergerak. Nah ini udah ajian terakhir nih. Ketika kita pengen memulai bisnis dan kita juga belum bergerak juga, ini ajian terakhirnya. Apa? Paksa diri. Dan ini yang pernah saya lakukan. Jadi ketika saya memulai bisnis, modalnya nggak ada, saya pinjam. Nah ini yang memang secara mentality memang harus kuat dulu. Jadi pinjam, bagaimana kita memepetkan gini loh. Kita punya produk banyak, kita pinjam. Ini kalau nggak laku, saya ditagih hutang nih. Sehingga pikiran kita melar. Kita berpikir bagaimana produk ini laku. Sehingga inilah cara kita untuk bergerak. Maksa diri agar bertumbuh, maksa diri agar mulai menjalankan bisnis. Gitu. Sehingga yang ada memang kita harus dipaksa diri, terpaksa harus yakin, terpaksa harus bergerak, terpaksa harus berhasil. Karena kalau enggak ada konsekuensi, contoh kita dikejar-kejar utang. Dan apa-apa yang kita bayangkan dalam bisnis, kesulitan hampir rata-rata kita jumpai. Makin kita berani, makin kita bisa mengalahkan apa yang sebenarnya dalam bayangan kita. Katanya kita suka ditolak, jadi baper segala macam. Kemudian bagaimana mengembangkan, itu menjadi tidak terwujud sebenarnya. Kadang-kadang kita hanya takut karena bayangan kita. Agak saya percepat. Ini resumenya. Sudah sampai pada resume, kita sudah ketemuan dengan 1 jam. Nah, anti bangkrut, tidak semata-mata uang. Artinya apa? Memang ada Allah dan Rasul di sana, ada perintah di sana. Sehingga ketika kita ketemu ketidakenakan kita jadi dari sisi bisnis, kita itu memang menganggapnya, menghadapinya, meresponnya itu selalu positif. Ingat, kitalah yang melabeli sesuatu itu enak atau enggak enak. Positif atau negatif itu kita yang melabelin. Sama-sama kita melabelin, kenapa enggak kita ambil pemaknaan yang lebih positif, yaitu dengan menerima, merespon apa yang mengenai pada kita dengan sesuatu yang positif. Yang berikutnya, memang harus paham ilmunya. Paham. Tidak hanya tahu, tapi memang benar-benar paham. Paham itu paham caranya memulai, paham caranya mengembangkan, paham ketika kita ada kendala. Oh, kalau ada kendala ini, berarti saya harus begini. Kalau kendala ini, saya harus begini. Gitu. Nah, berikutnya, tepat dalam memilih bisnis. Tepat ini artinya kita memang ada indikator di mana kita ada nilai besar di masa depan. Ingat, kalau kita punya bisnis, kemudian kita nggak tahu nih, nggak bisa membayangkan ada nilai besar di masa depan, artinya bisnis kita nggak akan besar. Tapi kalau kita bisa melihat, oh bisnis aku ini ada nilai besar di masa depan. Contoh, kalau aku begini kan, kalau berarti ada nilai besar di masa depan.
Karena ada bisnis yang tidak mempunyai nilai besar atau profesi yang tidak mempunyai nilai besar di masa depan. Ya stuck begitu-begitu aja. Mau dijalani 10 tahun kemudian ya tetap seperti itu. Ada gitu. Tapi ada juga bisnis itu yang memang dia mempunyai nilai besar di masa depan. Walaupun saat ini kita belum besar, tapi kita ada, kita bisa membayangkan, kita bisa tahu ada nilai besar di masa depan. Sehingga kita menjalani yakin, oh kalau saya bisa penuhi variabel A, variabel B, variabel C, maka aku akan besar di masa depan. On the way. Kira-kira begitu. Kemudian tepat dalam memilih partner bisnis. Kalau kita tepat dalam memilih partner bisnis, Bapak Ibu, ibaratnya kita itu ketemu saudara. Semuanya asik, semuanya akan menyenangkan. Resume berikutnya. Dari semua yang apa saya sampaikan tadi, pada ujungnya, pada akhirnya, menjadi pengusaha bukan soal banyaknya ilmu. Namun, soal bagaimana kita secara konsisten menjalani konsekuensi sebagai pengusaha. Ini poinnya. Nah, kalau misalkan tadi boleh saya rangkum dalam sebuah gambar, kita itu ada niat bisnis mau ngapain. Kalau di kami, sebagai contohnya saja, di kami itu niat bisnis kami memang lebih dekat dengan Allah dan Rasul, lebih dekat dengan anak dan keluarga, lebih banyak amal jariahnya. Kita singkat sebagai 3A. Kemudian ada pondasi bisnis yang orang lain nggak lihat. Namanya pondasi, itu ada di dalam karakter internal diri kita. Yaitu apa? Karakter berani, karakter optimis, karakter sabar, dan ditutup semua dengan syukur. Sehingga teknis yang sama, ilmu yang sama pada satu orang dengan orang yang lain itu bisa jadi berbeda hasil. Karena internalnya berbeda, teknisnya sama, di dalamnya berbeda. Sehingga ini yang membuktikan mentornya sama, ilmunya sama, diajarinya sama, hasilnya bisa jadi berbeda. Itu. Kemudian ada namanya faktor pertumbuhan bisnis, Fatunis. Faktor pertumbuhan bisnis apa? Ada ilmu, praktek, alat, ikut pembinaan, kemudian nurut dan manut. Kemudian ada paling luar itu praktek hariannya, kalau kami sebut sebagai pilar bisnis. Apa yang mesti kita lakukan? Satu, pembinaan terhadap top leader. Kemudian yang kedua, kita melibatkan pasangan, yaitu couplepreneur. Yang berikutnya, kita mengikuti semua arahan yang dari komunitas. Kemudian kita selalu membuka wawasan dengan menjadi murid, melakukan kaderisasi, fokus pada pengajaran, ajak dan ajar. Kemudian kita melakukan belusuan. Belusuan ini, saya datang kepada mitra untuk melihat ekonominya mitra itu seperti apa. Oh ya Allah, ternyata mitra aku ini rumahnya belum cukup layak. Sehingga apa? Itu memunculkan empati kita, memunculkan kekuatan kita untuk membantu dia. Bagaimana dia bertumbuh melalui wasilah bisnis yang kita jalani bareng-bareng ini. Kemudian karena kita di dunia online, dunia maya, berarti postingan itu penting, self-improvement. Artinya kita keinginan untuk meningkatkan kemampuan diri. Kemudian improve the process, meningkatkan proses. Bagaimana ini keberlangsungannya secara terus-menerus. Kalau hari ini kita misalkan chat pada 5 orang, mungkin besok kita menjadi 6 orang, dan lain sebagainya. Yang sebelumnya fokus, jangan gonta-ganti bisnis. Ingat, gonta-ganti bisnis tidak akan mengganti nasib. Gitu. Jadi mending kita fokus saja mana bisnis kita fokus di sana sampai berhasil. Yang penting indikatornya bisnis yang kita jalani memang mempunyai nilai besar di masa depan. Sehingga pada akhirnya bisnis itu ada pada tataran praktek. Bisnis itu mudah, murah, dan sederhana. Semuanya jadi masuk akal. Kalau belum masuk akal berarti ilmunya yang belum sampai, karena Anda bersama saya bersama Mr. Logika. Terima kasih banyak Mas Iqbal. Untuk waktu selanjutnya barangkali ada tanya jawab, saya kembalikan kepada Mas Iqbal. Terima kasih. Wah, mantap sekali ilmunya Pak, sangat daging ya. Baik, Bapak Ibu semua, boleh kasih reaction terbaik nih di malam hari ini untuk Pak Tri ya. Oke, silahkan. Baik. Ya, boleh ditunggu reaction terbaiknya Bapak Ibu semua. Mantap. Ya, Mau nanya, Mas? ya boleh. Pak Henry ya, kebetulan ini sesi tanya jawab ya Pak ya. Silahkan langsung saja Pak, boleh open mic. Dengan Pak siapa tadi ya? Pak Visiono ya? Ya. Tri. Pak Tri ya. Betul Pak. Iya Pak Tri, kan
captionnya kan tadi bisnis anti bangkrut ya Pak. Ya, Bisnis anti bangkrut. Dari Bapak yang sudah Bapak jelaskan itu yang mengindikasikan kalau bisnis itu anti bangkrutnya di mana ya Pak? kalau secara jawaban singkatnya karena kita punya mentor. Karena Punya mentor mentor. itu, ya, mentor itu adalah orang yang memang terbukti sudah berhasil. Nah, langkahnya Nah, mentor, mereka yang berhasil atau oh, belum ini selalu ada jejaknya. Nah, kalau di kami ada istilah kata amati, tiru, plek. Kemudian kalau kita sudah menjadi ahli, baru amati, tiru, modifikasi. Seperti itu. kalau punya mentor, artinya bisnis ini biasanya di MLM ya Pak ya, biasa dilakukan oleh MLM ya, karena Nggak untuk mesti harus juga. ada mentornya gitu. Nggak harus. Nggak harus. Jadi Oh, sebenarnya nggak ini hanya harus. metode, Bapak. Jadi barangkali boleh kami sedikit singgung, apakah ini MLM atau enggak, itu kan soal sistem. Jadi contohnya begini, misalkan kita gini, anggaplah kita mempunyai pengen bisnis bengkel. Nah, mentor ini adalah mereka yang mempunyai bengkel sudah lebih dahulu berhasil. Nah, kita mentor ke sana. Tentu supaya mentor dan partner ini saling menguntungkan. Contoh nih, oh berarti ada spare part yang saya harus ambil dari sana. Saya sambil ngambil, saya sambil ikat suatu perjanjian, saya pengen mendirikan sebuah bengkel. Tapi boleh nggak saya diajarin? Dari nol sampai berhasil. Saya akan ambil spare part dari sini berupa A, B, C, D. Itu sebenarnya. Sehingga dengan kita mempunyai mentor itu, ini meminimalisir kebangkrutan. Karena kita tinggal ngikut aja sebenarnya. Gitu. Jadi yang mengindikatorkan mana bisnis anti bangkrut, salah satunya selain tadi punya ilmu, punya alat dan sebagainya, ilmu, alat, tapi yang lebih penting lagi memang punya mentor. Mentor adalah memang orang yang sudah terbukti berhasil pada usaha tersebut, apapun usahanya. Nggak harus MLM. MLM bisa, nggak harus MLM. Bahkan kita itu bahkan jauh dari MLM gitu. Tapi bukan soal gimana-gimana, tapi hanya karena saya memang tidak di dunia MLM gitu aja. Gitu. Kalau Demikian ya. bisnis yang Bapak jalanin sekarang bisnis apa Pak? Saya di distribusi. Jadi di sistem distribusi. Jadi gini, penjualan biasa kan gini, kalau mungkin mohon maaf kalau pengertian saya agak terbatas. Kalau MLM itu kita mendapatkan profit dari transaksi orang lain, mungkin begitu. Tapi saya masuk kepada yang saya jalankan, saya akan dapat profit ketika ada transaksi kepada saya. Sehingga begini. Jadi istilah kata orang gabung dengan misalkan dengan modal terbatas. Dia istilah kami menjadi agent, menjadi pengecer. Kita ajarin tuh caranya jualan, kita ajarin cara menjalankan bisnis. Bagaimana supaya dia dapat mendapatkan profit lebih banyak? Ya kalau pengen mendapatkan profit lebih banyak, jangan jadi pengecer saja, tapi jadi distributor. Harus ada persyaratan. Oh minimal ambil sekian, gitu. Sehingga dia bisa jual tuh supply ke agen-agen. Dia harus punya tanggung jawab ngajarin pengecer-pengecer untuk jualan. Nah seperti itu kurang lebihnya Bapak. Sama seperti ketika kita jualan kopi. Kopi itu ketika kita beli satu gelas mungkin 3.500. Tapi ketika kita beli satu renceng mungkin jatuhnya satuannya mungkin tinggal 1.500. Tapi kalau kita beli satu kontainer mungkin akan lebih hemat lagi. Nah, bedanya bagaimana kita jualan kopi, bagaimana menjadi distributor kopi, itu diajarin. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak Endri. Ya, saya pernah mengajalin bisnis itu tapi kurang sukses ya. Pernah sih kurang sukses ya. Karena posisinya kalau kita nggak ada modal, bagaimana kita mau jadi yang distributor gitu ya. Itu pasti akan pengaruh gitu. Betul. Tapi kebetulan gini, sebenarnya ke dalam pembinaan secara komprehensifnya, tentu kita tidak akan selesai dalam satu malam atau satu dudukan. Biasanya kami gini, ada kelas-kelas khusus di mana kelas meraih impian. Ada kelas bagaimana dari pengecer ke distributor. Ada pendampingan. Kemudian ada kelas manajemen waktu. Karena biasanya kita ketemu dengan yang masih ngantor, ibu rumah tangga. Kemudian ada kelas lagi kita fokus di Facebook dan lain sebagainya. Jadi memang ada kelas-kelas khususnya. Termasuk ini tadi, bagaimana dengan modal terbatas, kita dari pengecer ke distributor. Ini sebagai bocoran aja kalau kami lakukan, mereka yang pengecer itu hanya boleh men-spend
uang itu hanya ada tiga pos. Satu sedekah, dua biaya ongkir dan sebagainya. Yang ketiga produksi. Produksi apa? Belanja ulang. Loh, bagaimana dengan makan? Begini Bapak, misalkan kita mengeluarkan sebuah modal, anggaplah 1,5 juta atau 2 juta atau 1 juta. Secara logika kita, orang tersebut nggak akan kekurangan untuk makan. Karena kalau makan keluarga aja kurang, nggak mungkin dia mengeluarkan untuk bisnis. Nah, ketika dia sudah spend uangnya 1 juta atau 1,5 juta pada kita, disitulah kita boleh ajarin dengan uang segini, ayo kita perbesar bisnisnya. Salah satunya, jangan dipakai lebih dahulu untuk kebutuhan. Tapi hanya boleh dipakai di tiga tempat. Satu sedekah, yang kedua biaya, yang ketiga untuk belanja ulang. Sehingga kalau ini berakumulasi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, maka bisa naik dari pengecer menjadi distributor. Seperti itu kurang lebih penjelasan sederhana Pak Indri. Iya, makasih Pak. Kalau boleh tahu produknya apa ya Pak? Kalau saya sih ada produknya BP Group. Di foundernya kalau barangkali mengenali Pak Ipo Santosa, saya berkhidmat kepada beliau secara personal, banyak menimba ilmu di Pak Ipo, termasuk saya mendapatkan lisensi trainer untuk juga EJB Energi juga dari beliau di Oh, BP Group. sorry Pak, tadi pas ngomong produk agak terputus. Produknya apa Pak? Produknya sih yang kami ada British Propolis Pak. Tapi itu hanya sebagai contoh. Propolis. Oh, iya. Iya, betul. Oke, oke, oke. Baik. Nah, Oke, terima kasih. senang banget malam ini bisa berinteraksi dengan Pak Indri. Boleh dong nanti lewat Mas Iqbal dikirim alamat lengkap. Saya hadiahkan untuk Bapak buku juga Ejaban Rezeki karya Mas. Wow. Boleh, boleh. Boleh nanti dikirim. Boleh Pak. Makasih Pak. Kirim ke Mas Iqbal alamatnya. Alamatnya Mas Iqbal nanti tolong dibantu dikirim ke saya alamatnya. Baik Saya Pak, kirim. nanti dihubungkan ya untuk Pak Hendri. Terima Oke, kasih siap. banyak Pak Tri ya. Wah, sebuah kejutan banget ya di malam hari ini ada hadiah ya. Ya, siap. Makasih Pak Tri. Sama-sama. Ya, terima kasih juga Pak Hendri sudah berinteraksi. Ya, Baik, siap. kita lanjut ke penanya kedua. Boleh untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan raise hand saja atau open mic. Boleh? Ya. Oke. Baik, di sini ada kira-kira siapa nih? Kayaknya Iksan nih. Iksan, Pak Iksan, silahkan. Oh, ada Bu Rita. Oke, Bu Rita. Boleh di open mic saja, Bu. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mas Iqbal dan Bapak Ibu semua. Salam kenal Bapak Tri. Salam kenal Bunda Rita. Ya, eh, ini saya ini sekali ya, apa namanya, benar-benar bermanfaat sekali ini materinya. Karena kena benar gitu ya. Kena ya, Bu ya. Bukannya kena lagi. Karena kan saya mengajar ya, kemudian saya membuka eh, bisnis ya, itu berawal dari pengabdian masyarakat. Kan karena kalau di kampus kan memang harus ada pengabdian masyarakat. Kemudian ya ditujukan untuk siswa-siswa yang putus kuliah seperti itu. Kemudian ingin supaya pelatihannya dapat mendapatkan ilmu tetapi tidak mahal seperti itu ya. Ya semoga eh, apa namanya ya tidak melenceng lah ya seperti itu. Nah, hanya saja kesulitannya ya kalau yang tadi apa in the future itu saya yakin ya insya Allah saya yakin seperti itu karena bisnis ini itu adalah pelatihan dan sertifikasi IT seperti itu ya. Tadi itu sudah ada poinnya karena ya kan kita memang harus yakin. Nah, masalahnya, nah ini satu karena kita itu dunianya adalah kampus. Yang pertama relasinya itu ya kurang lah ya, ya relasinya ya teman-teman dosen semua seperti itu. Kemudian yang paling utama ini adalah mentor, pendamping. Jadi saya mau mulainya itu baca-baca di apa namanya di Google bagaimana cara memulai, kemudian menemukan partner ya, apa namanya
wakil lah ya, wakil ketua saya gitu. Ini kayaknya wakil saya juga mulai jenuh nih karena kok kita kayaknya gini-gini aja ya Bu Rita karena tidak ada mentor. Nah ini bagaimana ya untuk menemukan mentor itu ya Pak Tri. Kemudian Baik. untuk menemukan relasi. Baik, terima kasih Bunda Rita Dewi atas sharingnya dan saya coba bantu untuk jawab. Menemukan mentor, kalau saya sih sederhananya temukan mereka yang sudah berhasil. Apapun bidangnya Bunda tadi pengabdian masyarakat, berarti gini, sebenarnya yang saya lihat Bunda ini sudah mempunyai authority yang tinggi. Authority itu artinya kalau ngomong A pasti didengar. Kan sebenarnya kan bergerak itu karena orang mendengar omongan kita gitu. Sebenarnya Bunda sudah memiliki itu karena ada pengabdian masyarakat. Nah, yang mungkin perlu dipertajam kalau secara alat anggaplah mulai dengan yang mudah. Mulai dengan yang mudah itu kalau kami mempergunakan bagaimana WA itu menjadi media marketing. Karena apa? WA itu dari daerah sampai kota semuanya punya, semuanya ngerti, tapi kadang-kadang tidak cukup clear bagaimana memberdayakan WA itu menjadi platform untuk penjualan. Gitu. Nah, kemudian ini tentu kalau di kami memang ada pelatihan khusus WA karena kita selalu memulai dengan yang mudah. Kenapa kita anggap mudah? Karena semua orang pasti pakai WA. Tinggal WA ini bagaimana kita berdayakan. Contoh nih, misalkan gini, WA story. Story itu ibarat kata etalase. Etalase itu ibarat kalau kita punya toko itu etalase. Apa sih yang orang lain pengen lihat? Orang lihat etalase kita. Gitu. Kalau kita pengen etalase kita dilihat, kita lihat etalase orang lain. Story kita, ini sedikit melenceng tentang teknis. Story kita pengen dilihat orang lain, berarti kita lakukan itu. Jadi kita lakukan apa yang ingin orang lain lakukan kepada kita. Gitu. Ingat clue-nya, kita lakukan apa yang kita ingin orang lain lakukan untuk kita. Story, contoh. Kita ingin orang lihat story kita. Maka dipastikan kalau saya ke mitra itu, jangan bahasa kita, jangan pelit-pelit lihat story orang. Lihat, minimal sehari itu lihat 20-30 orang story orang lain. Dilihat aja, dilihat, ganti, lihat, ganti, lihat, ganti, lihat, ganti. Itu bisa diukur, Ibu. Jadi bisa diukur. Misalkan hari ini kita story dalam 24 jam ini kita dilihat oleh 50 orang, lakukan cara tadi yang sederhana itu 1 bulan. Nanti di hari ke-30 insya Allah story kita sudah meningkat menjadi 80 atau 100 orang. Artinya kita dilihat, itu baru dilihat. Bagaimana nanti kita acaranya interaksi segala macam biasanya ada. Nah, bahwa tadi mengatakan bahwa bagaimana mencari partner, sebenarnya kalau partner ke bawah, Ibu sudah punya authority. Karena apa? Ada pengabdian masyarakat. Berarti ilmu Ibu, omongan Ibu sudah bisa didengar. Tinggal bagaimana ini menghasilkan sesuatu. Nah, menghasilkan sesuatu ini perlu Ibu relasi bagaimana seseorang itu mempunyai usaha dan sudah berhasil. Dan menurut saya dunia kampus, dunia anak-anak muda, di mana dunia online mereka itu jauh lebih pintar dibanding kita. Jadi sebenarnya ini sangat-sangat mudah untuk menemukan itu. Misalkan contohnya, ambillah satu produk di mana ada pembinaannya apa enggak sih gitu. Gitu. Kalau misalkan dapat itu ada potensi nih. Ibu sebagai seorang pengajar ini menjadi omongannya sudah kuat kepada mahasiswa, kepada masyarakat luas. Artinya otoritinya sudah kuat, tinggal ketemukan mereka yang secara bisnis sudah bisa. Sudah berhasil. Berhasil itu ngapunten nggih. Mohon maaf, kata berhasil yang saya maksud bukan sekedar jutaan, tapi memang pernah namanya berhasil puluhan juta. Itu baru bisa kita duplikasi. Seperti itu Bunda Rita. Jadi untuk menemukan mentor, pastikan mentor itu dia yang sudah berhasil. Cara pendekatannya, Pak, ini berarti boleh dong saya diajarin bisnis karena saya ada potensi ini. Apa korelasi yang kita bisa lakukan, hubungan yang kita bisa lakukan. Kalau saya biasanya ke teman-teman pendatang baru itu, bahasa saya gini, saya agak saklek karena saya berharap dia masuk ke dalam komunitas saya, dapat perubahan. Jadi kalau saya ngomong gini, Anda beneran pengen usaha? Ya. Kalau pengen usaha, masuk di komunitas saya, di awal-awal ini, tolong ikutin cara saya. Saya memang suka ngomong gitu. Ikutin cara saya. Nanti kalau sudah pinter, silahkan berkreasi sendiri. Nggak apa-apa. Tapi di awal-awal ini untuk memastikan Anda juga berhasil, ikutin cara saya.
Gitu. Jadi sehingga itu nanti kami pelajari apa itu produk knowledge-nya bagaimana, kelebihannya apa, diferensiasi produk kita dengan yang lain itu apa, kemudian cara pemasarannya apa, kemudian baru kita masuk evaluasi. Karena nggak mungkin kita lakukan bisnis itu instan akan berhasil. Enggak. Mie instan saja perlu dimasak untuk dimakan, apalagi kita bisnis. Perlu waktu, perlu jam terbang. Seperti itu, Ibu. Jadi pertanyaannya, bagaimana menemukan mentor? Pastikan ketemu orang yang berhasil dan dia mau ngajarin kita. Poinnya itu. Semoga membantu Bunda Rita Dewi. Oh iya, baik. Terima kasih, Pak. Atas pertanyaannya, saya ada buku bagus juga. Alhamdulillah. Ini buku Wow. tulisannya Pak Ipo Santosa. Oh ya, belum punya itu Pak saya. Yang tadi udah punya. Yang ini udah punya? Belum, yang tadi udah punya. Oh iya. Karena dulu saya yang ini kan maksudnya Iya, ini itu udah ada. berarti kalau sudah ada berarti ini adalah tulisan Pak Ipo Santosa juga dengan ya, Buya Yahya, sorry. Pertanyaan tentang seputar harta. Karena masyarakat itu kadang-kadang, wah harta ini mempersulit hidup. Enggak. Asal kita memaknainya betul, asal kita dalam menjaganya betul. Bahkan kalau saya pribadi, harta ini bisa dibawa ke dunia sampai ke akhirat. Gitu. Tidak ditinggal di dunia. Karena saya saking cintanya dengan harta, bagaimana saya usaha harta ini saya bawa sampai ke akhirat. Lewat mana? Lewat charity, lewat sedekah dan lain sebagainya. Saya hadiahkan kepada Ibu, nanti bisa lewat Mas Iqbal, tolong saya dibantu alamat lengkap Bunda Rita Dewi. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Tri yang kedua ya. Nanti saya hubungkan ya kontak Bu Rita ya. Terima kasih Mas Iqbal. Iya, sama-sama Ibu. Semoga membantu ya tadi jawaban dari Pak Kasih Tri Mas ya. Pak Tri jawabannya. Sama-sama. Baik Pak, ini bagi penanya terakhir ya Pak ya. Baik. Masih ada satu penanya terakhir. Boleh untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan. Mungkin di sini ada Kak Restu. Kak Restu, ada yang ingin ditanyakan Kak? Halo? Sementara belum, Kang Iqbal. Terima kasih masih Oke, menyimak baik. saja. Baik. Baik, di sini ada Iksan. Oke. Ya. Oke. Sepertinya di malam hari ini teman-teman sudah ini apa ya, sudah paham ya dengan apa yang Bapak sampaikan karena masuk akal sekali ya materinya di malam hari ini. Baik, Patri, kurang lebih seperti itu acara webinar di malam hari ini ternyata cukup dua penanya. Terima kasih juga Pak untuk gift-nya ini sangat apa ya surprise ya untuk teman-teman. Semoga menjadi berkah nih pahala dari materi yang Bapak sampaikan dan gift yang Bapak hadiahkan ya bagi Bapak Ibu semua. Oke, Patri, kira-kira sebelum acara dipungkas ada kesimpulan Pak bagi Bapak Ibu dari Patri kira-kira? Oke, terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Bapak Ibu yang malam hari ini sudah hadir. Satu poin dari saya bahwa segala sesuatunya di dunia ini selalu bisa kita pelajari. Nggak ada sesuatu yang di luar nalar, karena memang dunia ini diciptakan untuk kita manusia. Jadi kalau kita memang ada sesuatu yang belum bisa, artinya ilmu kita yang belum sampai. Apalagi di dalam dunia bisnis. Dunia bisnis adalah dunia urusan dunia. Artinya kita bisa pelajari, kita bisa tiru. Asal kita mau, pasti bisa. Demikian dari saya, Mas Iqbal. Terima kasih banyak karena Anda bersama saya bersama Mr. Logika. Terima kasih. Sama-sama. Baik, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya dari Pak Tri sebagai pamungkasnya bagi barangkali Bapak Ibu semua yang ingin bergabung di komunitas BOS ya. Ada Karita ya. Oke, baik. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung ya di komunitas BOS, berani, optimis, sabar dan syukur ya Pak ya. Alhamdulillah semoga nanti bisa kontak-kontak lewat WhatsApp ya atau hubungi langsung Patri nanti bisa di-share di grup dan nanti untuk materinya boleh Iqbal share juga lewat Patri ya. Baik Bapak Ibu semua sebelum sesi berakhir kita boleh foto bersama dulu Bapak Ibu semua. Boleh dinyalakan kameranya supaya kita bisa bertatap muka langsung ya. Baik, di sini sudah ada berapa orang? Oke. Ya, siap ya? Oke. Persiapkan penampilan terbaik, Bapak Ibu.
Ya, siap. Saya hitung dari 1 sampai 3 ya. Ada Karastu, Pak Henry ya, dan teman-teman yang lain. Siap, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua, termasuk Patri ya. Jazakallahu khairan kasiron, dan teman-teman juga. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan lain ya di Forum Belajar Indonesia yang ke-15. Jumpa lagi di hari Selasa minggu depan. Oke, saya Iqbal Agam Kusuma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas wabarakatuh. Terima Iqbal. kasih Pak Terima Ya, Tri, sama-sama Mas Bapak Ibu Iqbal. semua kasih. teman-teman. Terima kasih Terima semua. kasih Pak Tri, terima kasih Mas Iqbal. Terima Terima kasih. kasih. Wah, Patri ini kejutan ya Assalamualaikum. Pak ya di malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Sangat semua. mantap sekali. Untuk rekamannya nanti menyusul ya, Bapak Ibu ya. Siap Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, makasih Iqbal. Sama-sama Pak Henry. Ya, ya. Wah, menginspirasi sekali ya Pak ya malam hari ini untuk materinya. Ini visinya bagus ya Pak ya, visi dan pondasinya ya Pak ya. Apalagi ini ngobrol-ngobrol soal tadi ya, ada rasa, ada vibrasi. Ini menarik sekali ya Pak ya. Dan apalagi kita memang berhubungan dengan orang sih Mas. Di komunitas itu hubungan dengan orang. Jadi memang ya nggak bisa kita hanya ngomong A plus 1 + 1 sama 2 enggak. Tapi memang ada kadang-kadang harus lihat situasi, harus melibatkan rasa, melibatkan waktu sih. Saya Karena kira ini komunitas dengan Mister Logika semuanya logika ya Pak ya. Ternyata ini rasa bisa Oke. dilogikakan ya Pak ya. Menarik sekali Patri. Betul. Oke, terima kasih banyak Ya, Mas Iqbal. sama-sama Patri. Semoga enggak kapok ya Pak ya. Aman, siap. Terima kasih Patri. Selamat malam ya. Yuk, yuk, Sampai yuk. ketemu kembali. Ya, izin live.